Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwata Islam, kita melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin. Kita masuk hadis yang ke-38. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak fa qultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan shadida qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum qultu dhalika anna laka ajrain qala ajal dhalika kadhalik ma min muslimin yusibu adha syauqah fama fawqaha illa kafara Allahu biha sayyi'atih muhattat anhu dhunubuh kama tahutfu syajaratu waraqaha. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku masuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau sedang demam. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya demam engkau sangat tinggi sekali. Kata Rasulullah, betul sekali. Sesungguhnya aku diberikan oleh Allah demam 2 kali lipat dari seseorang dari kalian. Aku berkata lagi, karena engkau mendapatkan dua kali lipat pahala. Kata Rasulullah, betul sekali. Demikian pula seorang muslim, tidaklah ia ditimpa musibah berupa tertancap duri atau yang lebih besar dari itu, kecuali Allah akan gugurkan dengannya dosa-dosanya dan akan Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon itu menggugurkan dedaunannya. Muttafaqun alaih. Di sini kita ambil faidah yang pertama, husulu thawabi ala anwa'il bala ma'as sabr. Bahwa pahala itu bisa kita dapatkan karena banyaknya musibah yang menimpa jika disertai dengan sabar. Musibah-musibah yang menimpa seorang muslim itu hakikatnya menambah pahala dan menggugurkan dosa. Tapi syaratnya apa? Syaratnya sabar. Kalau tidak sabar, maka bukan menggugurkan dosa, bukan menjadi pahala. Kalau tidak sabar malah dosa yang ada. Makanya kewajiban kita adalah sabar menghadapi berbagai macam ujian dunia itu. Faedah selanjutnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Bahwa para nabi adalah manusia yang paling berat ujiannya, cobaannya. Li'annahum makhsusuna bikamalis sabr wa sihatil ihtisab. Karena mereka dikhususkan oleh Allah dengan kesabaran yang sempurna dan berharap pahala yang lurus, yang benar.
Karena Allah menjadikan mereka sebagai apa? Suri tauladan untuk manusia. Makanya kalau kita dikasih sakit, ingat, ya, sakit kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan sakitnya para nabi, Pak. Ya, Nabi Ayub sakit berapa tahun tuh? 16 tahun lebih. Kalau kita ditimpa musibah apa? Iya, timpa musibah anak kita meninggal, ingat Rasulullah juga dahulu ditimpa dengan yang sama, anaknya meninggal. Ya, yang laki-laki anaknya Rasulullah semuanya meninggal. Maka kalau kita ditimpa musibah, ingat bahwa para nabi lebih berat lagi dari itu. Faedah selanjutnya, kullama ishtadda al-marad wal adha bil 'abd al-mu'min, dha'afa Allahu lahu al-ajr. Semakin penyakit dan kesakitan itu semakin berat menimpa seorang hamba yang mukmin, berarti semakin besar pula pahalanya, Pak. Dan semakin banyak juga dosa yang digugurkan. Iya. Untuk misalnya sakit gigi, sakit banget, ya alhamdulillah. Kalau antum sabar, ini pahalanya masya Allah besar. Ya, menggugurkan dosanya juga banyak. Faedah selanjutnya, al-qawi yahmilu ma la yahmilu ad-dha'if. Fal mu'min yubtala ala qadri dinihi wa yaqinihi. Orang yang kuat itu bisa bersabar, ya, melebihi kesabaran orang yang lemah. Makanya mukmin itu, Pak, diuji sesuai dengan kekuatan dia dalam berpegang kepada apa? Agamanya. Semakin kuat berpegang kepada agama, semakin kuat keyakinannya, maka semakin berat juga ujiannya. Iya. Tapi nggak boleh juga kita berkata begini, kalau gitu saya imannya biasa-biasa aja, biar ujiannya biasa-biasa aja. Iya. Justru kita harus terus berusaha untuk memperkuat keimanan kita. Terus kita memperkuat keimanan kita. Masalah ujian, minta kepada Allah kekuatan. Insya Allah, ya, biasanya sih nilai ujian akan sinkron dengan besarnya keyakinan. Semakin kuat keyakinan dan agama, Allah berikan juga yang sama seperti itu. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, pasti Allah akan berikan musibah. Iya. Berarti musibah yang menimpa seorang mukmin itu tanda Allah menginginkan kebaikan buat dia, Pak. Justru kalau hidup kita tak pernah dikasih musibah, nggak pernah dikasih cobaan, ujian, tanda tanya tuh, Pak. Nih, saya nggak pernah dikasih ujian, ada apa ya? Jangan-jangan ya sedang diistidraj sama Allah. Tapi bukan berarti kita minta, ya Allah uji aku dong. Ya jangan. Karena kita belum tentu kuat juga. Makanya yang lebih baik kita ucapkan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah, itu yang kita minta. Kita ambil faidah yang pertama. Al-mu'min la yakhlu min illatin aw qillatin aw dhillah. Mukmin itu tidak akan sepi hidupnya dari sakit atau kekurangan duit atau dihinakan orang. Iya. Di mukmin itu nggak bakalan sepi deh hidupnya dari ujian. Karena Allah sendiri sudah mengatakan begitu dalam surat apa? Al-Ankabut. Allah mengatakan ahsiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diberi ujian? Gak mungkin. Semua orang yang mengatakan saya beriman ya Allah pasti diuji, pasti. Ujiannya berbentuk apa, Pak? Perintah ujian loh. Larangan ujian, Pak. Musibah ujian juga. Iya. Faedah selanjutnya al-ibtila'u amaratu hubbillah li'abdih hatta yarfa'a darajatah wa yu'li martabatah wa yukaffir khati'atah. Ujian itu tanda Allah cinta kepada seorang hamba. Iya, ujian itu tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Supaya apa? Supaya Allah angkat derajatnya. Allah angkat martabatnya dan Allah gugurkan dosa-dosanya. Masya Allah. Ini ketika kita dikasih ujian penting kita ingat ini. Ini ya insya Allah tanda Allah cinta sama kita ini. Iya. Jadi bisa membuat kita sabar gitu, Pak. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Hadis 40 wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin asabah fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Dari Anas, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya. Jika dia harus mengharapkan kematian juga, maka ucapan doa ini, Allahumma ya Allah, ahyini makanatil hayatu khairal li. Hidupkanlah aku jika memang hidup itu baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Dan wafatkanlah aku jika memang wafat itu kebaikan buatku. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sini kita ambil faedah, Pak. Yang pertama, hurmatu tamannil maut. Haramnya mengharapkan apa? Kematian karena musibah yang menimpa. Iya. Antum lihat Nabi Yusuf dikasih oleh Allah ujiannya banyak, Pak. Waktu kecilnya dimasukin ke sumur, tapi Allah selamatkan sampai akhirnya beliau tinggal di istana raja. Dikasih lagi ujian wanita, diajak berzina. Tapi Nabi Yusuf tegar. Di penjara, di bawah tanah bertahun-tahun namanya. Hampir 9 tahun. Iya. Tapi selama dikasih ujian itu, Nabi Yusuf tidak minta kematian, tidak. Tapi ketika Nabi Yusuf sudah dijadikan oleh Allah apa? Pejabat. Iya. Diangkat Nabi Yusuf oleh Raja Mesir waktu itu sebagai bendaharawan negara. Ya. Setelah diangkat jadi bendahara negara, Nabi Yusuf berdoa, tawaffani muslima, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim. Ini memberikan kepada kita faidah, Pak. Bahwa jangan sampai kita mau kematian yang kita harapkan itu hanya karena tidak sabar menghadapi musibah dunia. Kalau kita mengharapkan kematian karena takut memberikan mudarat buat agama dan keimanan kita, boleh, nggak apa-apa. Kita minta kematian nggak masalah. Makanya Rasulullah mengajarkan kita sebuah doa apa? Iya, kata Rasulullah, Allahumma inni as'atuka sebentar. Allahumma as'aluka fi'lal khairat wa tarkal
munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftun. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kekuatan untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, dan agar mencintai orang-orang miskin. Dan apabila Engkau menginginkan fitnah melanda suatu kaum, wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah. Ini doa bagus banget, Pak. Apalagi zaman sekarang yang fitnah itu luar biasa. Iya. Sehingga pada waktu itu kita wafat dalam keadaan tidak terkena apa? Fitnah. Makanya Imam Bukhari, ya, saat beliau diberikan oleh Allah ujian yang berat, di mana beliau dituduh berakidah Jahmiyah, padahal beliau berlepas diri darinya, sampai beliau diusir dari Nisapur, pulang ke mana? Bukhara. Di Bukhara diusir lagi, sampai akhirnya pulang ke desa asalnya di Khortang. Maka Imam Bukhari berdoa, ya Allah, bumi ini telah sempit untukku. Ya, maka wafatkanlah aku. Allah kabulkan doanya. Ya, beliau berdoa di awal bulan Ramadan dan meninggal di malam Idul Fitr. Ya. Kata para ulama, Imam Bukhari khawatir agamanya terfitnah. Khawatir agamanya apa? Terfitnah. Makanya kalau ujian itu terlalu panjang, biasanya apa? Yang dikhawatirkan iman kita jadi goyah gitu. Panjangnya ujian itu seringkali meluluh lantakan keimanan. Ya, maka pada waktu itu nggak apa-apa kita minta, ya kita berdoa seperti ini yang Rasul ajarkan. Allahumma ahini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Iya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh Salim, la syak anna hayatal mu'min khairul lah li'annahu idza mata qata'a amaluh. Tidak ragu lagi bahwa hidupnya seorang mukmin itu lebih baik buat dia, Pak. Sebab kalau dia mati, meninggal dunia, berarti apa? Amalnya terputus. Ya. Makanya Rasulullah SAW melarang kita mengharapkan kematian hanya karena musibah yang menimpa. Makanya justru itu kesempatan buat menggugurkan dosa dia, mengangkat derajat dia. Iya. Kesempatan dia memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Oleh karena itulah, saudaraku, ya, harus kita pahami bahwa kita hidup di dunia itu adalah untuk beramal saleh, memperbanyak ya pahala. Ya. Kemudian Syekh Salim hafizahullah ya berkata, wala yadhunna dhanun anna karahiyata tamannil maut ta'ni karahiyata liqa'illah. Dan janganlah seseorang menyangka tidak bolehnya mengharap-harapkan kematian itu artinya kita tidak suka bertemu dengan Allah. Bukan. Di mana Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Aisyah bahwa Rasulullah SAW sabda, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Siapa yang merasa suka untuk bertemu dengan Allah, Allah pun akan suka bertemu dengannya. Dan siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Lalu Aisyah bertanya, ya Nabi Allah, akarahiyatul maut, fa kulluna nakrahul maut. Apakah yang dimaksud ucapan engkau tadi tidak menyukai kematian? Semua kita tidak suka kematian. Kata Rasulullah, laisa kadzalik, bukan begitu maknanya. Walakinal mu'min idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabba Allah liqa'ah. Seorang mukmin itu apabila mau meninggal dunia, Pak,
diberikan kabar gembira oleh Allah dengan rahmatnya dan keridhaannya. Diperlihatkan tempatnya di surga. Maka saat itu si mukmin merasa suka untuk bertemu dengan Allah. Maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Itu pas detik-detik dia mau meninggal dunia, Allah sudah perlihatkan, Allah sudah kasih kabar gembira. Adapun orang kafir ketika mau meninggal dunia diberikan kabar gembira dengan adab Allah, sehingga pada waktu itu dia tidak suka bertemu dengan Allah. Maka Allah pun tidak suka untuk bertemu dengan apa? Dengan dia. Iya. Hadis berikutnya, hadis nomor 41. Wa an Abi Abdullah Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu qala syakawna ila Rasulillah SAW wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Faqulna ala tastansiru lana ala tad'u lana. Faqala qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajul fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha. ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه walakinnakum tasta'jilun. Rahul Bukhari. Dari Abu Abdullah Khabbab bin Al-Arat, semoga Allah meridainya, ia berkata, kami mengadukan kepada Rasulullah SAW, dan saat itu beliau sedang bertelekan, ya, berbantalkan burdah beliau di bawah naungan Ka'bah. Ya, Khabbab bin Al-Arat saat itu disiksa, Pak, dengan siksaan-siksaan yang berat sekali. Maka lewatlah Khabbab, ya, melewati Rasulullah yang sedang apa? Tidur berbantalkan burdahnya di bawah naungan Ka'bah. Lalu Khabbab berkata kepada Rasulullah, tidakkah engkau memohonkan pertolongan untuk kami, ya Rasulullah? Tidakkah engkau mendoakan untuk kami, ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada yang ditangkap, lalu digali tanah untuknya dan dikubur, kemudian dibawakan gergaji, lalu digergaji kepalanya sehingga menjadi 2 belah, dan disisir dengan sisir besi sampai dagingnya itu dia terlihat sampai ke tulangnya. Itu semua tidak menghalangi mereka dari agama Allah. Demi Allah, Allah pasti akan menangkan urusan ini. Sampai seseorang dia berjalan dari Son'a ke Hadramaut sendirian, tidak dia takut kecuali kepada Allah saja. Sementara ya adzim ala ghanami, serigala ada pada di tengah-tengah kambingnya. Akan tetapi kalian ini tergesa-gesa. Ya, Rahul Bukhari. Memang Masya Allah ya, pujiannya para sahabat luar biasa sekali. Ya. Hadis ini kita ambil faedah, ya akhi, madhus sabr alal adab fid din. Pujian sabar disiksa karena berpegang kepada agama Allah. Mudah-mudahan kita tidak demikian ya. Nggak diuji dengan siksaan seperti itu ya di dunia ini. Faedah yang kedua, ad-du'afa yataqawwawna bidu'ail qawi wa nushi. Orang yang lemah menjadi kuat dengan doanya orang yang kuat dan nasihatnya. Makanya kalau kita merasa lemah, Pak, ketika mendengar berita-berita menakutkan, langsung minta nasihat ya kepada orang-orang yang kita lihat Masya Allah kuat agamanya. Dahulu Ibnu Qayyim cerita, kami ya kalau merasa ketakutan maka kami datang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka beliau pun menguatkan hati-hati kami sehingga kami pun ya terasa ya
kesabaran itu kuat sekali di dada-dada kami. Masya Allah. Faedah selanjutnya, jawazu doa al-kuffar wa talab dzalik. Bolehnya mendoakan kebinasaan atas orang-orang kafir. Iya. Karena di sini Rasulullah tidak mengingkari perkataan Khabbab. Faedah selanjutnya, jawazu dzikri ma yata'arrad lahu al-'abdu min al-bala' min al-kuffar wa laysa dzalika syakwa. Bolehnya seorang hamba menceritakan tentang ujian yang ia rasakan dari orang-orang kafirin, dan itu bukan mengadu. Ya. Pada selanjutnya, jawazu darbil mathal bi mu'minil umam sabiqah wa annahu ablagh fi bayan as-sabr. Bolehnya menceritakan kaum mukminin yang terdahulu pada umat-umat terdahulu, di mana mereka lebih berat ujiannya, Pak. Ya, orang-orang dulu ya, di zaman-zaman terdahulu itu memang Masya Allah ujiannya lebih berat daripada kita. Dan mereka Masya Allah luar biasa sabar sekali. Sampai Rasulullah menceritakan di sini ada yang digergaji kepalanya, ada yang disisir dengan sisir besi, tapi mereka tetap saja istiqomah di atas agama. Masya Allah. Iya. Faedah selanjutnya, al-mu'min yathbutu ala aqidatih walau musyira bil manashir. Seorang mukmin hendaklah dia tetap kuat dengan akidahnya walaupun dia diancam untuk digergaji. Iya. Tetap sabar. Subhanallah. Faedah selanjutnya, al-ibtila min lawazimil iman fi kulli waqt. Ujian itu adalah konsekuensi iman, Pak. Di setiap waktu. Jadi jangan berharap kita beriman tuh nggak diuji, nggak mungkin. Iya. Kalau nggak mau diuji, gimana dong Ustaz? Caranya mati. Iya, jangan hidup di dunia. Karena dunia ini memang tempatnya apa? Ujian. Faedah selanjutnya, syiddatu bala'i ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat diberikan oleh Allah ujian yang sangat berat, dan mereka tetap sabar dan ridho. Iya. Faedah selanjutnya, al-ida lil iman qadim. Permusuhan dan memusuhi orang-orang yang beriman itu semenjak dulu Pak ada. Iya, orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang ahlu bid'ah yang benci kepada orang yang berpegang kepada sunnah, ya pasti ada, pasti. Ya, kewajiban kita gimana dong? Ya sabar, sabar aja, jangan lemah, ya. Di jalan Allah jangan lemah. Terus kita mohon kepada Allah kekuatan, Pak. Faedah selanjutnya, al-mustaqbal lil-Islam. Bahwa masa depan itu adalah untuk Islam. Allah pasti akan memenangkan agama ini, Pak. Walaupun orang kafir tidak suka. Makanya Allah berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa hidayah dan din yang hak. Untuk apa? Untuk Allah menangkan di atas seluruh agama. Walaupun orang-orang musyrikin itu tidak suka. Di zaman sekarang kita lihat, Pak, bagaimana Yahudi dan konco-koncoknya, orang Nasrani berusaha untuk memadamkan cahaya Islam. Ya. Berusaha sekuat tenaga, tapi subhanallah, apakah Islam padam? Enggak. Lihat di Eropa, gelombang orang yang masuk Islam itu luar biasa. Lihat di Amerika, berbondong-bondong orang masuk Islam. Padahal mereka sudah merencanakan dengan secara matang untuk menghancurkan Islam. Gak bisa. Karena agama ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemilik agama ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan mau kiamat baru.
Karena di pas hari kiamat orang Islam sudah tidak ada sebagai kasih sayang Allah kepada kaum mukminin, kaum muslimin. Ya. Akhal Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, ikhbarun Nabi SAW an umurin mustaqbaliyah wa tahaqqaqa dzalik. Nabi mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan dan ternyata benar terjadi. Faqad intashara al-Islam. Islam tersebar kemana-mana. Keamanan pun luar biasa. Di zaman Khulafaur Rasyidin, Masya Allah. Di zaman Banu Umayyah, Islam sampai ke Amerika, sampai ke negara-negara yang sangat jauh. Iya. Bahkan sudah sampai Indonesia ya, di zaman Utsman bin Affan itu. Karena ditemukan adanya surat menyurat katanya antara Raja Malaka dengan Utsman bin Affan. Iya. Luar biasa. Pada selanjutnya al-Islam dinul amni wassalam. Fahithu mahallal Islam wa tubiqat ahkamu wa uqimat hududuhu kana al-amn wal aman wa tuma'ninat was sakinah. Islam itu agama yang memelihara keamanan dan keselamatan, kesejahteraan. Di mana saja negara yang mempraktekkan hukum Islam pasti aman. Aman tidak, Pak? Aman. Di mana orang mau ngebunuh dibunuh. Orang mencuri potong tangan. Ya. Keluarga kita juga aman. Selingkuh, ya. Dia berzina, dirajam. Ya. Bagaimana tidak aman? Orang mau mukul orang mikir-mikir. Karena ada hukum takzir dalam Islam. Tapi lihat, semua negara yang tidak mempraktikkan hukum Islam, Pak, lihat oleh kita dengan mata kepala, pembunuhan di mana-mana. Orang membunuh gampang, pencurian, curanmor, dan yang lainnya. Iya. Dan anehnya, itulah hukum Islam dianggap keras katanya. Hukum Islam dianggap radikal dan yang lainnya. Padahal, subhanallah. Pertama, hukum Islam itu kan turun dari pencipta alam semesta. Yang paling tahu dong, apa kemaslahatan untuk manusia. Hukum Islam itu, ya akhal Islam, Masya Allah. Iya. Tapi, begitulah memang setan dan bala tentaranya menggambarkan seakan-akan hukum Islam itu menyeramkan deh, Pak. Menyeramkan. Nanti katanya bakal dikisos lah. Orang ketika membunuh orang apa enggak kejam itu, Pak? Ya memang balasannya harus timpal dong, dibunuh lagi. Ini ngebunuh cuma di penjara. Ya beberapa tahun dibebaskan. Enggak setimpal. Ya, mencuri katanya nanti potong tangan. Ya jelas timpal dong. Orang kalau sudah senang mencuri jadi kebiasaan, tapi dengan yaitu dipotong tangannya kapok dia, Pak. Nah, itulah subhanallah ya. Anehnya banyak orang Islam sendiri tidak suka dengan hukum Islam. Karena apa? Karena itu yang dihembuskan oleh orang-orang barat. Bahwa hukum Islam itu hukum dianggap teroris lah, dianggap radikal lah. Padahal itu ya kalau kita perhatikan hakikatnya hukum Islam itu menjamin keamanan, kesejahteraan, ya yang luar biasa. Faedah selanjutnya al-insanu mula'un bil ajil li'annahu khuliqa min ajal. Seorang insan itu memang tabiatnya tergesa-gesa, Pak. Pengen segera mendapatkan yang cepat gitu, Pak. Karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah dari ketergesa-gesaan. Ya. Fa idza abta'al khairu anhu nafada sabruh. Dimana kalau terlambat aja datangnya kebaikan itu, sabarnya habis. Wadaqa sadruh, sempit dadanya. Ya.
ikhwata Islam, dan seringkali tergesa-gesa. Dan tergesa-gesa itu ya akhi, ya, hasilnya sangat tidak baik sekali. Antum kalau kerja tergesa-gesa, acak-acakan tuh hasil kerjanya, Pak. Demikian pula dakwah kalau tergesa-gesa, pengen segera melihat hasilnya, rusak dakwah tuh, Pak. Sabar dakwah itu. Butuh kesabaran semuanya. Kita kan tugasnya hanya sebatas apa? Menyampaikan, mendakwahkan. Masalah hasil itu urusan siapa? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hasil yang kita tuju, Pak. Yang penting caranya udah benar belum, gitu aja. Ya. Adapun kita tergesa-gesa, ya seringkali orang yang tergesa-gesa itu malah menghancurkan akhwal Islam, bukan memperbaiki. Faedah selanjutnya, akhwal Islam, min ahkami siyasah asy-syar'iyyah wa ihkamiha an yuqarina al-ibtila' wa sabar wal juhd al-mabni amalun wasi'. Di antara hukum ya siasat syar'iyyah, bahwasanya ujian itu hendaknya disertai dengan kesabaran dan harapan yang luas, harapan yang panjang. Jadi kalau kita dikasih ujian, Pak, hadapi dengan cara apa? Pertama sabar, yang kedua berharap kebaikan. Ini merupakan kaidah tarbiyah, Pak, dalam keimanan. Sebab kalau misalnya kita dikasih ujian sama Allah, tapi kita tidak berharap kebaikan dari ujian, susah, Pak. Iya, kita jadinya ngambek terus, kesal terus, dan yang lainnya. Tapi kalau kita berharap kebaikan dari ujian itu, insya Allah hati kita juga jadi lapang. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis ke-42. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من الفيل قسمة فأعطى الأقرأ بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حسن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان يكسر ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعد حديثا متفق عليه. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, ketika di perang Hunain, ya, setelah selesai perang Hunain, Rasulullah SAW membagi-bagikan ghanimah dan lebih mendahulukan beberapa orang. Rasulullah memberi kepada Aqra bin Habis 100 unta, memberi kepada Uyainah bin Husain 100 juga, dan memberi kepada beberapa pemuka-pemuka Arab, ya, dan beliau lebih mendahulukan mereka pada waktu itu dan meninggalkan Muhajirin dan Ansar. Ya. Lalu ada seorang laki-laki berkata, demi Allah, ini pembagian gak adil dan tidak mengharapkan wajah Allah. Karena Rasulullah SAW memberi siapa, Pak? Pemuka-pemuka Arab dengan harapan supaya mereka masuk Islam, atau setidaknya mereka tidak memusuhi Islam. Karena itu namanya mu'allaf, orang-orang yang sedang ditaklif hatinya. Iya. Ini menunjukkan dakwah dengan harta nggak masalah. Ya, kita kasih duit ke pentolan-pentolan masyarakat biar mereka setidaknya tidak memusuhi apa?
dakwah atau tidak menghalang-halangi, ya nggak masalah. Rasulullah SAW melakukan itu. Rupanya ada orang yang ngasih komentar yang nggak enak. Ya, makanya tidak aneh Pak, kalau kita melakukan suatu perbuatan lalu dikomentari dengan komentar yang nggak enak, ya Rasulullah aja digituin. Ya, apa kata orang ini? Demi Allah, ini pembagian yang nggak adil. Ini pembagian yang tidak mengharapkan wajah Allah. Karena kan Rasulullah membagi kepada para pemuka. Jadi dikiranya ini sih ya ngebaginya buat orang-orang kaya semua, orang-orang pemuka semua ini. Ya, ini bukan karena Allah ini. Waduh, ini suudzon sama Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW membagikan itu pun atas perintah siapa? Atas perintah Allah. Mendengar itu kata Ibnu Mas'ud, demi Allah aku akan kabarkan kepada Rasulullah. Lalu aku mendatanginya dan mengabarkan kepada Rasulullah SAW. Maka berubahlah wajah Rasulullah. Iya, memerah. Marah sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau manusia juga Pak, yang bisa yang bisa marah. Iya. Kalau antum dikomentari dengan komentar yang nggak enak, pasti marah kan? Ya, lumrah manusiawi itu Pak, kalau marah. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Siapa yang bisa adil kalau Allah dan Rasulnya tidak adil? Semoga Allah merahmati Musa. Beliau diberikan ujian lebih banyak dari ini. Maka beliau pun sabar. Ini namanya menghibur diri Pak, dengan yang lebih berat ujiannya. Ya. Jadi kalau kita dikasih ujian, kemudian kita ingat si fulan lebih berat ujiannya dari saya, maka itu insya Allah lebih menguatkan hati Pak. Nabi Musa sampai dibully kan Pak sama orang Banu Israel. Gara-garanya apa? Nabi Musa mandinya nggak mau bareng. Akhirnya apa? Itu kemaluannya burut gitu. Iya. Sampai tersebar di kalangan Banu Israel bahwa Nabi Musa kemaluannya burut. Maka Allah ingin membersihkan nama beliau. Pas beliau mau mandi, disimpannya bajunya di atas batu. Batunya lari. Dikejar-kejar sama Nabi Musa. Batu itu bajuku. Terus akhirnya ngelewatin Banu Israel yang lagi mandi. Kata mereka, gak kenapa-napa Nabi Musa. Ini tuduhan dari siapa ini? Iya. Ibu-ibu jangan mikir yang enggak ya. Iya. Baik, kita ambil faedah yang pertama. Jawazu takhsisi qaumin bil ata duna qaum idza ra'al imamu maslahatan rajihatan lidzalik. Bolehnya mengkhususkan suatu kaum dengan pemberian tanpa kaum yang lain apabila imam melihat adanya maslahat yang lebih besar. Ya. Kalau memang imam pemimpin melihat ini lebih besar maslahatnya, lalu dikasihlah mereka, tapi yang lain nggak dikasih, ya udah. Berarti yang lain ya, sebagai rakyat sabar aja. Kadang kita suka gedek sama pemimpin, nih kok pemimpin nggak adil sih, ngasih yang ini kita nggak dikasih. Ya mungkin dia punya alasan yang dia memandang ini maslahatnya lebih besar. Ya udahlah, sabar aja. Ya. Faedah selanjutnya minas siyasati syar'iyyah fid da'wah ila Allah ta'lifu qulubil asyraf wa dzawil jah bima ahabbu min mal. Termasuk politik syariah, politik Islam dalam berdakwah, yaitu mentaklif hati para pemuka dan orang-orang yang punya kedudukan Pak dengan memberi harta. Nggak masalah kita kasih fulus. Ya, untuk supaya setidaknya nggak memusuhi dakwah lah gitu, tidak menghalang-halangi dakwah, nggak masalah. Kadang kita
bangun masjid dihalang-halangi, nggak boleh. Ya ternyata ya menghalang-halangi sebetulnya nggak kebagian apa? Kue. Ya udah nggak apa-apa, kita datengin, kasih fulus nih, masya Allah. Makanya setelah kasih fulus apa? Senyum dia, ya silahkan lanjutkan saja. Iya, ya nggak masalah, gimana lagi? Seperti ini boleh secara syariat. Bukan artinya kita hendak menghinakan diri kita atau dakwah, tidak. Buktinya Rasulullah SAW melakukannya kok. Iya. Faedah selanjutnya, fi kulli asrin a'da'un lil anbiya wa atba'uhum yat'anuna fihim. Setiap masa pastilah ada orang yang memusuhi para nabi dan pengikut-pengikut para nabi. Di mana mereka ini kerjaannya menjelek-jelekan aja, Pak. Iya. Dan membuat orang-orang jadi ragu kepadanya. Seperti orang ini mengatakan, demi Allah, ini pembagian yang gak adil ini. Kok yang dikasih cuma para pemuka aja? Kita nggak dikasih. Ini tidak mengharapkan wajah Allah. Wah. Iya, kalau Nabi aja digituin, apalagi kita, Pak. Jadi kita kewajibannya ya udahlah, sabar aja lah. Yang penting kita sudah sesuai dengan koridor syariat, selesai. Orang mau ngomong apa ya terserah. Iya. Faedah selanjutnya, wujubun nasihah lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Wajibnya nasihat untuk Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Dari mana? Yaitu di sini ya Abdullah bin Mas'ud menyampaikan kepada Rasulullah tentang ucapan mereka itu. Tapi setelah itu Ibn Mas'ud jadi menyesal. Iya, karena bikin Rasulullah marah. Faedah selanjutnya, as-safu an atharatil li'am, sunnah qadimah fil anbiya. Memaafkan orang-orang bodoh. Ya. Adalah merupakan sunnahnya para nabi. Ya, kalau ada orang yang bodoh, yang komentarnya nyakitin hati, dan kita maafkan, adalah orang bodoh. Zaman sekarang kan banyak tuh Pak, para netizen yang lisannya tuh ampun dah. Iya, lebih pedes dari cabai Pak. Iya, kalau ngasih komentar itu kita bikin marah sekali. Tapi ya sudah. Ya, kewajiban kita ya udahlah. Ngapain menghadapi orang bodoh dengan sikap bodoh lagi? Mendingan hapus aja komentarnya, doain mudah-mudahan dapat hidayah, selesai. Ya, kalau kita baper ya pengennya sih ngebales yang sama gitu loh, bahkan yang lebih. Iya. Faedah selanjutnya, akhul Islam, ta'asyir Rasul bi ikhwanihil anbiya tahqiqan. Rasulullah SAW mengambil uswah para nabi sebelumnya juga. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Beliau disakiti lebih dari ini. Iya. Maka beliau menjadikan Nabi Musa sebagai uswah, teladan. Faedah selanjutnya, ar-Rasul bashar. Yata'athar bima yata'athar bihil bashar. Rasulullah manusia biasa. Beliau bisa marah ketika mendengarkan komentar-komentar yang gak enak. Di sini Rasulullah marah. Tapi Rasulullah SAW bersabar dan mengambil faidah dari kesabaran Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Faedah selanjutnya, a'zamun nasi adlan wa ashadduhum khawfan min Allah wa aktsaruhum ilman billah humur rusul wal anbiya. Manusia yang paling adil, manusia yang paling takut kepada Allah, manusia yang paling banyak ilmunya tentang Allah adalah para rasul dan para nabi. Mereka yang paling sudah segala-galanya. Iya. Maka akal Islam, saudaraku seiman, kewajiban kita menjadikan uswah itu para nabi dan para rasul. Mereka lah uswah kita. Iya.
Hadis satu lagi 43. Wa an Anas radhiyallahu an, dan dari Anas, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah bi 'abdi khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza arada Allah bi 'abdihi syarr amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan percepat siksanya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, Allah akan biarkan ia dengan dosanya di dunia. Nggak dikasih apa? Sanksi di dunia. Sampai Allah berikan sanksinya semua di hari kiamat. Mari. Sementara siksa akhirat lebih apa? Lebih berat. Wa qala Nabi SAW, inna idhamal jaza' ma'a idhamil bala, wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum, faman radhiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukht. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah pasti menguji mereka. Siapa yang ridha dengan ujian, dia dapat ridha Allah. Dan siapa yang marah dengan ujian tersebut, dia mendapatkan marahnya Allah. Dikeluarkan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Hadis ini kita ambil faedah akal Islam. Faedah yang pertama, ta'jilul 'uqubah fid dunya amaratu ya khair. Dipercepatnya sanksi di dunia itu tanda kebaikan, Pak. Iya. Ada sebuah kisah seorang sahabat, Pak. Suatu ketika seorang sahabat sedang berjalan kemudian bertemu dengan seorang sahabiat. Dan sahabiat ini rupanya dulunya pelacur. Dulunya apa? Pelacur. Lalu sahabat ini menggoda si sahabiat ini. Ya. Lalu sahabiat ini marah dan berkata, "Mah, tidak boleh seperti itu. Kita sudah muslim. Allah sudah datangkan kepada kita Islam. Itu dulu masa jahiliyah." Akhirnya pergilah sahabat tersebut. Ya. Tapi dia masih aja ngeliatin si perempuan itu. Pas dia ngeliatin gitu, sambil jalan, tahu-tahu di depannya tembok, Pak. Dia pas dia ngebalik, jebot kepalanya kena tembok. Kemudian akhirnya dia datang ke Rasulullah dan menceritakan tentang kejadian itu. Apa kata Rasulullah kepada sahabat ini? Anta mimman aradallahu bika khaira. Allah masih memberikan kebaikan buat kamu. Karena Allah apabila menginginkan kebaikan seorang kepada mukmin itu, Allah percepat sanksinya di mana? Di dunia. Antum pergi ke mall, ngelihat jelalatan, ngeliatin aww, seksinya. Pulang ke rumah, antum pusing kepala, ya Allah, sakit kepala. Alhamdulillah, Pak. Itu artinya Allah ingin gugurkan dosa-dosa kita. Iya. Faedah selanjutnya, adzabul akhirah asyaddu anka. Azab akhirat itu lebih berat, ya, lebih pedih, lebih mengerikan. Maka orang yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan percepat di dunia saja siksanya. Di akhirat nggak disiksa lagi tuh. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Ummati ummatun marhumah, laisa laha adzabun fil akhirah, innama adzabuha fid dunya bil qatli wal zalazili wal fitan. Umatku ini umat yang disayangi oleh Allah. Mereka tidak diazab di akhirat, tapi azabnya di dunia dengan dibunuh, dengan gempa bumi,
dan berbagai macam ujian dan cobaan. Masya Allah. Jadi kalau umat Islam dikasih gempa sehingga hancur rumahnya dan yang lainnya, itu sudah cukup dari azab akhirat. Masya Allah. Jadi dia mati, dia tertimpa runtuhan misalnya ketika terjadi bencana itu. Masya Allah, itu sudah mencukupkan dia dari azab apa? Akhirat. Atau misalnya terjadi gunung meletus, ya, atau dan yang lainnya, atau dibunuh dan yang lainnya. Beda dengan orang yang Allah tidak inginkan kebaikan, Pak. Kalau orang yang Allah tidak inginkan kebaikan, Allah biarin tuh dia terus berbuat dosa. Semakin berbuat dosa, semakin dikasih duit, dikasih nikmat. Ditambah kenikmatannya. Semakin banyak dosanya, semakin tambah lagi kenikmatannya. Berarti itu artinya Allah nggak suka sama dia. Itu artinya Allah tidak menginginkan kebaikan buat dia. Ya, itu artinya Allah akhirkan siksanya nanti di akhirat semuanya. Makanya kita kalau habis berbuat dosa kok masa malah dikasih kenikmatan, hati-hati. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya, yubtanan nas ala hasbi dinihim. Manusia itu diberi ujian sesuai dengan kekuatan agama mereka, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Faedah selanjutnya, as-sabru 'alal masaib wal amrad tathhirun lidz-dzunub. Sabar menghadapi musibah dan berbagai macam penyakit itu membersihkan dosa. Ya. Semakin tambah tua, semakin banyak penyakit. Dulu waktu masih muda, nggak gampang masuk angin. Udah tua, ya, sering masuk angin. Ya, sering kena penyakit. Ya, alhamdulillah. Ya, itu artinya semakin banyak digugurkan apa? Dosa-dosa kita. Ya. Faedah selanjutnya, alal mu'min an yakuna radiyan bimabtuliya bih wala yai'as. Kewajiban seorang mukmin itu ridho dengan ujian yang Allah berikan dan jangan putus asa dan jangan marah. Sabar, ridho. Ya. Faedah selanjutnya, min alamati takfiriz dzunub as-sabru 'alal bala. Tanda dosa kita diampuni adalah kita sabar. Tapi kalau tanda dosa kita nggak diampuni, artinya kita tidak sabar. Makanya di sini ya, memang berbicara tentang kesabaran tuh mudah Pak, tapi prakteknya tuh susahnya minta ampun. Karena kesabaran tuh butuh keyakinan masalahnya Pak. Kesabaran tuh butuh kepada apa? Ya, tawakal yang luar biasa. Iya. Dan orang kalau sudah terbiasa dengan ujian biasanya lebih banyak sabarnya Pak. Dibandingkan dengan orang yang jarang diuji, pasti kasih ujian mewek. Iya, seringnya begitu. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.